Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati Al-Mukarram Al-Muhtaram, guru kita semuanya, Guru Mulia Buya Yahya, beserta keluarga yang semoga senantiasa diberikan panjang umur dalam ketaatan, sehat wal afiyah, diberikan kemudahan dalam dakwahnya, dimudahkan segala urusan dunia dan akhiratnya, santri-santrinya dijadikan anak yang saleh salehah minal ulama'in amilin, dan tak lupa kepada para kesepuhan, para santri, para rekan seperjuangan yang semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala memberikan kebahagiaan baik di dunia maupun kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Malam yang penuh berkah ini mungkin kita bagus untuk kita laksanakan renungan, laksanakan tafakkur, laksanakan mengintrospeksi diri, melihat diri kita, dan harus setiap saat diri kita terus berintrospeksi diri, melihat bagaimana keadaan kita saat ini. Karena hidup kita di dunia yang utama adalah bagaimana kita melihat diri kita, apakah diri kita sudah betul-betul dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Apakah betul diri kita sudah betul-betul baik di hadapan Allah. Dan itulah mungkin yang harus kita senantiasa setiap saat kita pikirkan. Sebagaimana mungkin kita mengingat akan jasad kita, ya, apa nih makannya saat ini, apa nih minumnya saat ini, ya, gimana nih saya tidurnya, gimana sih saya punya pakaian yang bagus, gimana sih saya pakai sendal, ya, yang kita selalu perhatikan bagaimana jasad kita sering bercermin. Ya, saya sudah ganteng atau belum? Ya, kita senantiasa terus memikirkan jasad kita. Ya, memikirkan jasad kita. Wah, ini sudah bagus belum? Pakaiannya sudah bagus belum? Saya kalau jalan sudah wangi belum pakai wewangian? Ya, kita terus memperhatikan jasad kita. Ya, bagaimana besok saya makan? Dengan apa saya makan? Bagaimana caranya saya biar tidak kehujanan, biar tidak kepanasan. Terus kita pikirkan senantiasa jasad kita. Dan itu bisa menjadi kebaikan kalau bersambung dengan bekal nanti kita kelak di akhirat. Nah, maka jangan sampai kalah perhatian kita terhadap jasad kita. Kita pun harus senantiasa melihat, ya, senantiasa melihat dan senantiasa memperbaiki hati kita, bagaimana kita betul-betul baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah keren belum saya di hadapan Allah? Saya sudah bagus belum di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Ya. Karena dalam hadis dikatakan innallaha la yanzuru ila jasadikum walakinna yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala itu tidak melihat jasad kita. Bagaimana gantengnya kita, ya, bagaimana pakaiannya bagus, bukan. Tapi Allah Subhanahu wa taala melihat bagaimana hati kita. Ya, hati kita bagaimana? Hati kita senantiasa husnudon atau tidak? Hati kita senantiasa sabar atau tidak? Hati kita senantiasa ikhlas atau tidak? Hati kita senantiasa tawadu atau tidak? Senantiasa kasih sayang terhadap sesama atau tidak? Itu yang Allah lihat.
kepada kita. Wa a'malikum, yaitu melihat pula yaitu amal kita. Dan itu pun amal kita harus li ajlih. Maksudnya apa? Amal kita senantiasa karena Allah. Ya, karena mungkin pernah kita tahu ya hadis dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang nanti ada beberapa 3 orang yang pertama kali nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah seorang penghafal Quran atau seorang ulama yang pertama kali akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah ia engkau mempelajari ya kitab-kitabku, kitab-kitab Allah yang telah diutus kepada Rasulku? Apakah engkau mempelajarinya? Iya. Iya, betul ya Allah. Kemudian apakah engkau mengamalkannya? Apakah engkau betul menghafalnya? Apakah engkau betul mengamalkan isi ayat suci Al-Quran? Apakah engkau betul mengamalkan syariat Islam? Kata ulama tersebut, kata hafidhah tersebut, kata hafid tersebut, penghafal Quran, ulama tersebut, iya wahai Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah engkau ajarkan? Iya ya Allah, saya ajarkan semuanya. Ya, kata Allah apa? Kadzibta, engkau berbohong. Ya, kemudian malaikat pun bilang serempak, engkau bohong. Ya, dan engkau niat melaksanakan itu semuanya karena ingin dipuji oleh orang lain. Engkau sebagai orang alim, engkau sebagai hafidhah atau hafid, engkau penghafal Al-Quran, dan saat itu engkau sudah dapatkan pujian dari orang, sudah mendapatkan apa yang engkau inginkan di dunia, dan sekarang sudah tidak ada apa-apanya engkau di sini, tidak ada amalan sama sekali buat engkau, dan saatnya engkau masuk nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah orang yang berperang di jalan Allah. Ya, ditanya oleh Allah pun sama. Gimana engkau berperang? Betulkah engkau berperang di medan perang? Iya, wahai Allah, saya berperang melawan musuh dan saya betul-betul berusaha bersungguh-sungguh untuk berperang di situ. Dan aku menang ya Allah. Ya. Akhirnya kata Allah, engkau berbohong. Ya, engkau berperang hanya ingin disebut gagah, disebut gagah oleh orang lain, disebut pahlawan oleh orang lain, dan pujian itu engkau sudah dapatkan, dan saat ini engkau tidak punya apa-apa, tidak punya amalan sama sekali, tidak punya kebaikan apapun saat ini, dan engkau harus masuk nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya malaikat pun sama, engkau bohong, dan malaikat pun menarik orang tersebut dimasukkan ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian terakhir yaitu orang yang kaya yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah engkau ia berderma, apakah engkau ia memberikan hartamu kepada orang-orang miskin? Kata orang kaya, iya wahai Allah, saya memberikan harta-harta saya kepada orang-orang miskin. Saya bersedekah setiap hari, bahkan ya Allah, saya melakukan kebaikan-kebaikan kepada anak yatim, janda dan sebagainya. Saya lakukan itu semua ya Allah. Ya. Dan saya melakukan karenamu ya Allah. Kata Allah, kadzibta, engkau berbohong. Malaikat pun bilang, engkau berbohong. Ya. Engkau memberikan sedekah kepada orang lain hanya ingin dipuji sebagai orang dermawan, dan pujian itu sudah engkau dapatkan di dunia, dan saat ini engkau tidak mempunyai amal sama sekali, dan engkau masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan malaikat menarik orang tersebut masuk nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Disinilah Allah bagaimana melihat diri kita, bukan dengan jasad kita, ya, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala melihat hati kita, amal kita bagaimana, apakah betul hati kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka terus kita sama-sama perbaiki diri kita, hati kita, untuk senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan karena Allah. Pokoknya tidak lepas dari beberapa yang harus kita laksanakan ketika melakukan kebaikan. Cantumkan di dalam hati. Yang pertama adalah li'ajlillah, yang pertama adalah karena Allah, kemudian marudhatillah, yang kedua adalah ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, li thawabihi, yang ketiga adalah menuai pahala. Dan udah 3 itu saja, tidak ada yang lain. Dan jangan sampai ada melakukan kebaikan kita
menyantumkan selain dari 3 hal tersebut. Karena Allah, ridha Allah, pahala Allah, itu yang kita cari. Ya, dan semua penyakit-penyakit hati mulailah kita belajar untuk untuk menghindari itu semuanya, dari sombong, ria, ujub, ya, kemudian hal-hal penyakit yang lainnya kita hindari semuanya. Suudon, ya, berprasangka buruk kepada orang lain, jauhkan itu semuanya. Lakukan hal-hal yang baik dan niat yang baik karena Allah Subhanahu wa taala. Itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mudah-mudahan tambah hari hati kita semakin membaik dan amal baik pun yang kita lakukan betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.